berlindung di balik institusi pendidikan. Ini perguruan tinggi semua ya Pak Sofian? Iya. Ya, Ya, ada itu. beberapa ini. Ada dari Ya pengalaman nih hadir begini tuh seperti kayak ujian tesis Pak. Jadi ngeri-ngeri sedap juga nih sebenarnya Bang. Tes mau menyampaikan sesuatu nih, takut nanti nggak ada promosi karena Pak Sofian minta saya, Pak Andri ayo S3 gitu ya. Sementara saya pengen cari promotornya nih. Ya mudah-mudahan. Kalau tidak salah ini tidak hanya orang hukum ya Pak ya, dosen hukum ya. IT. IT juga Iya. ada. Saya dengar ada juga dari HR. Benar ya? Ada. Terus hacker. Semua. Semua. Kita yang mau Intel ini. Oke, perkenalkan nama saya Hendri Sasimita Yuda. Sehari-hari saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Komdiki. Sudah terbilang cukup baru sebenarnya, baru 12 tahun. Saya secara aktif ikut terlibat dalam tim inti menyusun undang-undang ITE. Bapak Ibu tahu undang-undang ITE? Tahunya apa ITE? Blokir atau konten negatif ya. Saya tuh agak sedih gitu ya. ITE itu citranya kok begitu banget gitu. Padahal ketika menyusun itu kita pengen dokumen elektronik jadi alat bukti sehingga sekarang kalau pakai e-ticket bisa foto-foto gitu kan. Itu pengennya itu disajikan, tapi kok blokir yang dikenalnya ya. Ya cuma ya namanya itu ya itu proses lah gitu. Kemudian saya terakhir menyusun undang-undang PDP bersama tim juga, bersama KL, bersama Pak Dirjen. Dan ini bukan pekerjaan sendiri, tapi pekerjaan semua. Oleh karena itu saya biasanya kalau hadir pengen cerita begini, Pak Sofian, Bapak Ibu, saya sekaligus minta maaf. Kenapa minta maaf Pak? Ya karena kita yang mengetik. Takutnya ada dosa jariah yang berjamaah itu Pak. Tapi saya yakin Bapak Ibu pun memahami bahwa kondisi nyusun aturan itu ada politiknya. Tidak mesti harus win-win. Ada beberapa yang harus kita mitigasi di aturan-aturan. Tapi kalaupun ada yang sesuatu yang perlu kita perbaiki, saya kira ya saya sekaligus minta maaf dan kita harus perbaiki ke depannya. Saya kira kita terbuka untuk itu. Itu pengalaman terakhir. Untuk CV belum saya berikan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini aja ngomongnya. Karena kita kan rencananya kan ini selesai sampai jam 10 malam ya, Mbak Mega ya. Oh, langsung gitu. Ada dari Makassar tadi pengen jalan-jalan juga nih. Coba. Iya. Ya itu sehari-hari demikian. Kemudian jadi saya juga pernah menjadi sisi hilirnya, saya pernah menjadi penyidik di ITE, tapi kemudian saya bukan tobat, tapi pengen hijrah. Ternyata masuk ke sistem peradilan itu nggak mudah. Saya pindah sekarang menjadi tim regulator gitu ya, menjadi tim regulasi untuk menyusun beberapa kebijakan. Di samping itu saya juga hadir di sini bersama tim saya. Ini tim terbaik saya, ini Mas Arief Wahyudi. Kita juga sehari-hari sebagai tim data protection officer-nya di direktorat yang sebelum. Jadi kami pun ternyata saya bilang ke Arif juga, ternyata Arif waktu kita nyusun ini mudah ya ngetiknya, tapi waktu kita ngerjainnya kok kayak nelen kopi sendiri gitu ya. Jadi memang nggak mudah, saya memahami, makanya ini tepat sekali nih, regulasi dan tantangan ini ada yang perlu kita hadapi. Kemudian saya pertama menyampaikan terima kasih kepada tim Osnova, Pak Sofian dan Bapak Ibu pimpinan dari Osnova. Kemudian Bapak Ibu juga yang hadir di sini, karena sebenarnya ini juga program yang membantu pemerintah Pak untuk mendiseminasikan materi, regulasi, PDB dan sebagainya. Saya pun tahu semuanya tidak orang hukum, ya. Yang orang legal siapa di sini? Hanya satu, hanya dua, tiga, empat, lima, enam orang. Merangkap. Wah, merangkap, ada yang merangkap ternyata. Tapi saya maklum karena kan dosen itu biasanya kan banyak Pak ya, lintas ilmunya ya. Tapi jangan jadi hacker deh, saya ngeri kalau jadi hacker. Bingung kita. Nah, 6 ini yang legal Pak. Berarti yang lainnya ilegal. Ilegal yang lainnya. Oke, itu singkatnya perkenalan dari saya. Kalau soal sertifikasi training, saya bersama tim Arif juga, Mas Arif juga pernah kami berkunjung lah di beberapa
banyak pembelajaran dari kami di perundingan pun sama, tapi kita lagi nggak ngomongin hal banyak tentang itu. Jadi saya mau fokus lagi ke temanya. Jadi sebenarnya materinya itu ada dua. Ini sendiri ya, nggak pakai AI ini. Next kan biasanya AI itu next gitu. Harus pakai sendiri gitu. Oke, khusus untuk sektor pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, PDP di sektor pendidikan. Kemudian saya bertanya-tanya kepada tim panitia, siapa pesertanya gitu kan. Pas saya tahu dosen, aduh, gawat ini. Kalau mau bikin harus ada jurnalnya, ada referensinya minimal. Makanya tadi saya lihat slide-nya Pak Sofyan, itu kayaknya udah selesai semua tuh kayaknya. Iya, terus kemudian diskusinya juga, wow, Bapak Ibu udah sampai kepada level kebocoran data dan sebagainya. Tapi nanti saya pengen tanya, data pribadi itu apa sih sebenarnya ya? Jangan-jangan tuh kita tuh agak keliru memaknainya. Nah itu yang saya mau diminta oleh tim panitia untuk kita harus bangun juga basic knowledge-nya kaitan dengan data pribadi itu apa, sampai kepada praktek implementasi. Nanti saya singgung sedikit lah tentang solusi-solusi praktisnya ketika tadi sempat disinggung oleh Pak Sofyan, ada slide tentang pendaftaran sampai sampai daftar ulang dan sebagainya. Tapi saya juga kepikiran tadi, kebetulan juga pernah menjadi mahasiswa ya gitu ya, kita bisa war dalam portalnya mahasiswa itu kan. Saya sempat ditanya Pak Sofyan, waktu di SIMA UI itu kita nggak dapat dimintai persetujuan ya. Saya mau jawab tapi takut nanti dianggap nyalahin gitu ya. Tapi ya udahlah, kita sama-sama deh nanti ngobrol. Jadi kita di sini nggak bilang bahwa benar salah. Jadi kita lagi cari rekomendasi praktik apa sih yang sebaiknya sesuai aturan itu. Nah ini singkatnya ada dua yang mau saya bawakan, substansi undang-undang PDP dan substansi praktek implementasi. Bapak Ibu di sini sudah pernah mengikuti workshop, training, seminar PDP sebelumnya? Belum pernah ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika kita hadir di sini sebagai peserta, point of view-nya itu jadi banyak. Apalagi bicara institusi pendidikan, kita bisa sebagai individu yang punya data pribadinya. Nah itu namanya subjek data pribadi. Kemudian kita bisa sebagai pengelola datanya, yaitu sebagai orang yang punya tanggung jawab memitigasi dan sebagainya. Kemudian kita juga punya tanggung jawab sebagai, tapi di sini nggak ada penegak hukum atau pengawas. Biasanya itu ada 3 sebenarnya. Tapi waktu kenapa saya tanya? Karena saya tuh sebenarnya ketika membicarakan tentang PDP ini ada kekhawatiran. Saya pernah ditanya Pak, Bu, Pak Hendri, jadi setelah saya baca slide Bapak dan dengarkan penjelasan dan sebagainya, berarti boleh nggak sih Pak istri itu mengakses handphone suami gitu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang pertama. Waduh, berat ini saya begini. Tapi nanti ada uniknya. Apakah kemudian ketika kita menyimpan ijazah anak di rumah katakanlah, atau menyimpan fotokopi KTP, kita harus diwajibkan beli data center gitu misalkan di rumah gitu bangun kan? Apa iya kan? Nah itu kan data pribadi tuh, ya kan? Data pribadi termasuk praktek keseharian. Ini praktek keseharian, misalkan pernah nggak lihat mobil kemudian di belakangnya itu ada tulisan ayah ibu, ada ayah ibu anaknya Abi apa gitu ya. Itu kan data pribadi ya gitu ya, nama lengkap. Data pribadi bukan nama lengkap, data pribadi. Ini benar ini. Kapan lagi saya nanya-nanya dosen? Pak Geri, oh iya ada Pak Geri ini teman lama saya. Alhamdulillah ketemu lagi udah berapa bulan purnama. Pernah beliau bergabung di Komdigi ya sama tim. Alhamdulillah ketemu lagi. Tapi sekarang beliau sudah banyak aktivitas dan tempat-tempat lainnya nih, udah hybrid sekarang. Oke, saya kembali kepada terakhir tadi kita bicara tentang Stiker. apa? Stiker. Oh stiker ya. Ya itu awal-awalnya. Nah, saya mau lanjut dulu. Takut nanti banyak cerita, nanti nggak bagus ini. 45 menit dikali 3, jadi hampir 2 jaman lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan dengan saya.
Kalau bosan tutup aja buku saya. Oh enggak. Oke. Ini. Jadi saya mau fokus kepada kita sebagai institusi pendidikan. Jadi tidak banyak fokus kita sebagai individu. Kenapa? Karena kalau individu nanti ada pertanyaan kayak tadi. Meskipun kita harus jawab juga dari sisi pengelola datanya. Misalkan pertanyaan sebagai, jadi saya mau awareness tapi lebih banyak kepada membangun bagaimana Bapak Ibu harus mengelola data yang baik dan bijak gitu ya. Nah, sebenarnya output dari yang mau sampaikan hari ini, saya mau mengajak kita semua sebagai institusi pendidikan yang sebagai pengelola data untuk bersiap. Untuk bersiap, nanti di akhir sesi di rundown itu ada namanya survei yang akan dibawakan oleh tim saya Mas Arif untuk melihat seberapa tingkat kesiapan atau implementasi PDP di institusi kita. Tapi kalau boleh nih, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, dengan asumsi indikator yang Bapak Ibu bayangkan sendiri-sendiri, kira-kira universitasnya sebagai pengelola data itu berada di tim mana? Ada yang mau sukarela menjawab? Masih ada yang di tim kura-kura Pak? Silakan Pak. Saya di 3,5, kami sudah di 3,5. Oh, sudah binguin ini Bapak ini, udah tipis-tipis jalannya, udah ada SK-nya katanya, udah ada DPO-nya Ibu, katanya begitu. Jadi alhamdulillah. Di Komdigi sendiri kami parsial, jadi tidak hanya, kan direktoratnya banyak ya, gitu. Jadi kalau di direktor kami itu paling tidak kami sudah ada di tim kelinci gitu ya. Tapi saya sebenarnya nggak ingin tanya lebih jauh sebenarnya. Takutnya nanti ada yang di tim kura-kura. Tapi nggak masalah. Karena tugas kita hadir di sini sebenarnya kita pengen tahu untuk menjadi kuda itu seperti apa dan sebagainya. Jadi arahnya itu ke sana. Dengan nanti ya mungkin ada nanti teman-teman yang bisa memberikan solusi ya, baik teknologi atau konsultasi atau pendampingan dan sebagainya, itu banyak sekali sekarang. Jadi tidak hanya yang luar, lokal pun banyak gitu yang memberikan solusi itu. Nah, kenapa saya tanyakan kesiapan, Bapak Ibu? Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ke slide ini, ada yang tahu singkatan Undang-Undang PDP itu apa? Perlindungan data pribadi. Apa Pak, Bu? Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Ada lagi? Pelindungan data pribadi. Yang mana yang benar? Pelindungan itu. Ada contekan. Ya, ada contekan. Iya, yang benar pelindungan. Yang benar pelindungan, bukan perlindungan. Karena bukan berarti yang nyusun orang Batak ya. Beda ini. Tapi ada makna bahasa Indonesianya yang nanti saya akan bawa ke filosofis. Ternyata itu mempengaruhi mindset gitu ya. Ada nanti. Jadi pelindungan itu artinya proses perbuatan cara melindungi data pribadi. Beda dengan perlindungan. Jadi tempat berlindung. PDP ini tidak ingin menjadikan kita sebagai pengelola data itu berlindung di balik data yang sudah kita kelola kemudian kita simpan semaunya dan sebagainya. Jadi tidak itu, tapi kita lebih bertanggung jawab. Mas Mikael tadi sempat singgung data pribadi itu ialah hak asasi yang melekat pada diri manusia. Tapi kok dimanfaatkan orang lain ya? Nanti berpindah nggak tuh? Nah ini pertanyaan nanti pas kita ke data pribadi kita akan elaborasi. Nah kenapa kita harus bersiap? Jawabannya ini. Undang-undangnya sudah hadir Pak, sudah disahkan 2024 Oktober 2022. Kemudian ada transisi 2022 2 tahun 2024 sudah disahkan. Mestinya sekarang ini kita fokusnya kepada implementasi secara penuh dan bahkan sudah melakukan audit gitu ya, mestinya. Nah itu yang diharapkan. Karena kalau tidak, tadi sebenarnya Pak Sofian sangat lengkap sekali menjelaskan bahwa ada banyak kejadian-kejadian di dunia siber gitu yang berkaitan dengan sektor pendidikan gitu ya. Dari tim saya pun sudah menemukan beberapa hal. Ini umumnya banyak di luar, tapi yang sebelah kiri ini ialah Indonesia. Saya kebetulan juga tergabung di dalam Desk Keamanan Siber dan PDP yang dibentuk oleh SK-nya Pak Presiden ya. Salah satunya mewakili Direktur Jenderal di Komdigi. Saya sempat iseng tadi searching gitu ya, universitas apa saja yang nongol di itu database-nya. Ternyata ada Pak. Ternyata ada. Saya nggak mau nyebut universitasnya, tapi kalau yang ada di sini sebenarnya ini kan forum-forum yang kita bisa lihat ya di dark web dan sebagainya, mulai dari ITB,
UI juga seperti disinggung tadi dan sebagainya. Tapi ada beberapa universitas itu ternyata setelah kita dalami kecocokannya, jadi memang mayoritas sektor pendidikan khususnya kampus atau universitas itu merupakan salah satu target terbanyak Pak untuk yang phishing atau malware. Jadi hampir ada anomali hampir ratusan lah sehari, ratusan 500, 600 dan sebagainya, itu reportnya di dalam desk tersebut gitu ya. Lalu aktivitas malwarenya pun, dan setelah dicek juga ternyata 100% Pak anomali itu ternyata. Maksud saya kalaupun malware nanti akan dia diserang ke dalam universitasnya, setelah dicek ya banyak ada anomali itu terjadi gitu. Nah ini yang saya kira, saya nggak bilang bahwa kebocoran itu ada ya, tapi ya itu mungkin saja gitu. Saya nggak mau mendahului tes nih karena ngomongin kebocoran itu nanti ada final statementnya dari masing-masing pihak. Nah ini yang salah satu yang terjadi kalau kita tidak bersiap tentang kebocoran. Saya nggak ingin menakut-nakutin, tapi saya tuh nggak pengen tuh ada kayak gini gitu. Apa ini Pak? Bayangkan kalau kita organisasi bocor, kemudian pernah nggak dengar berita, oh itu servernya di sana kok, bukan di kami, jadi yang bocor pasti di sana gitu. Pernah nggak dengar info gitu? Jadi ada organisasi yang mengelola data kemudian bocor, diberitakan, lalu kemudian servernya di sana, yang bocor di sana. Jadi saling tunjuk-tunjuk lah gitu. Itu baru tidak tataran beda organisasi. Tapi bayangkan kalau itu sudah mengerucut kepada internal organisasi. Contoh katakanlah data pribadi dikumpulkan di finance. Atau ini saya boleh tanya juga, menurut Bapak Ibu di universitas itu yang paling banyak, divisi mana yang paling banyak mengumpulkan atau mengelola data pribadi? PMB itu Bu? Pendaftaran administrasi, itu staf administrasi akademik ya, itu ada divisinya. Nah bocor, misalkan kira-kira yang paling terduga paling banyak bertanggung jawab siapa? IT. IT ya kan? Coba deh, bayangkan coba di sini aja udah beda nih perspektifnya. Yang paling banyak mengelola itu yang penerimaan, yang bertanggung jawab orang IT ini, bahasa pihaknya IT. Ya itu terjadi, tunjukkan itu terjadi. Tapi sebenarnya itu nggak masalah, karena itu tanda kalau kita lagi berproses gitu. Sehingga kita tahu, oh setelah ini harus ngapain. Nah ini yang sebenarnya. Jadi kalau kebocoran saya kira udahlah ini. Tapi ini yang saya takutkan, kita nggak bersiap. Nah itu yang sebenarnya. Nah ditambah lagi. Kalau pemerintah ini udah biasa nih, maksudnya. Tapi kalau kampus saya nggak tahu. Jadi kami pun meyakini nih, sejak adanya PDP itu ekspektasi masyarakat itu semakin tinggi Pak. Karena kesadarannya pun mulai meningkat. Kami melakukan survei literasi di dalam indeks digital safety gitu, komponen PDP-nya itu meningkat. Nah, bahkan ya tadi kita juga udah memproyeksikan kalau PDP dihadir ini pasti ada kebiasaan baru. Bukan berarti yang dari jelek ke baik ya, tapi dari baik menjadi lebih baik juga ada gitu. Misalkan hadir ke dalam suatu instansi pemerintah, layanan difoto atau KTP deh, Pak ini KTP saya buat apa gitu. Mas Arif nih kadang iseng juga nih masuk kemana gitu ya, boleh nggak pakai ID card kantor aja gitu. Nggak boleh Pak, kenapa gitu misalkan. Sudah mulai begitu. Saya belum tahu nanti, kebayang nggak kalau mahasiswanya nanti pun sama. Pak saya kan udah alumni nih, boleh nggak data saya dihapus dari kampus misalkan. Ada tuh haknya. Jadi ekspektasi itu kalau tidak kita mitigasi, trust akan turun gitu kan. Nah ini pun sama, pemerintah pun sama. Jadi ini aspek lainnya yang saya kira Bapak Ibu juga harus pikirkan. Jadi melihat PDP ini tidak hanya tanggung jawab, tapi juga ada hal lain yang harus kita kembangkan. Selain itu Pak, gitu ya,
ada juga ini sanksinya gitu. Nanti saya jelaskan sanksinya apa saja. Tapi umumnya yang ditakutkan itu ialah denda 2% dari kali pendapatan tahunan. Saya mau kasih bad news dan good newsnya lah ini. Good newsnya 2% ini belum bisa diberlakukan. Karena apa? Karena aturan-aturan untuk formulasi kalkulasinya masih dalam pembahasan. Itu. Tapi bukan berarti kita berdiam diri. Kenapa? Karena ada sanksi lainnya yang bisa mengikuti, baik itu terhadap oknumnya maupun dan institusinya. Ada banyak sanksinya. Ini nggak ada. Nanti mungkin setelah ini ya slide-nya ya. Ada penjara, kemudian memalsukan data pribadi. Kebayang nggak kalau kita menerbitkan transkrip nilai katakanlah, kemudian salah angka, lalu kemudian divonis nggak layak gitu, lulus katakanlah. Ya memang di sisi lain bisa digugat, tapi di sisi lain ada juga pengambilan keputusan yang tidak sesuai akurasi datanya. Nah itu tanggung jawabnya pengelola. Mungkin aja tuh begitu. Jadi tidak hanya soal penjara dan sebagainya, tapi potensi gugatan juga muncul. Kami sudah melakukan penelitian di tahun lalu, memang sudah mulai meningkat nih. Sebenarnya kita juga tidak berharap makin tinggi, tapi ini mungkin fase tengah-tengah yang kalau secara KPI harusnya kan menurun gitu ya dengan hadirnya ini. Harapannya gitu. Tapi ini memang fase-fase tengah itu. Oke, saya next slide. Lalu kemudian sebagai pengelola data, apa ini manfaatnya? Saya beruntung Pak Gary udah bikin SK-nya gitu untuk data officer untuk implementasi PDP universitasnya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita mengimplementasikan PDP ini apa manfaatnya? Bisa nunjuk orang IT Pak, tahu jawab. Atau apa manfaatnya? Saya tuh pernah juga nanya begini kepada peserta. Kayaknya nggak ada Pak. Kenapa? Iya karena sejak saya ikut seminar, saya jadi takut Pak ngasih data itu. Jadi paranoid gitu. Jadi nggak ada benefitnya. Apa kira-kira? Kalau cost pasti kan ada kewajiban dan sebagainya. Benefitnya apa? Pertama, secara organisasi itu lebih rapi, tertib, ada SOP dan sebagainya. Mulai memperlakukan manajemen akses. Ya, Pak Jess? Oh enggak. Mulai memperlakukan pembatasan akses, tidak semua boleh. Kalau dulu mungkin dosen bisa akses kontak mahasiswa yang kaitan dengan keuangan katakanlah, mungkin gitu ya. Mulai rapi. Jadi manfaat koordinasinya bisa lebih tertib proses. Kemudian yang kedua, saya pernah dapat juga ini faktanya. Teman-teman operator pernah ngomong saya, Pak, memang sih Pak, kami sangat berjuang tim PDP ini dengan tim legal, tim finance dan sebagainya, karena selalu ditutup kayak beban tambahan. Kenapa ini? Tapi Pak, saya bisa buktikan kepada mereka. Kenapa? Jadi sejak saya dorong PDP program di internal, kita hadir ke sidang itu Pak lebih dikit katanya. Dan cost untuk ya biasanya kan ada tuh biaya-biaya lain-lain untuk kita mitigasi atau mediasi dan sebagainya, lebih berkurang katanya. Berarti salah satu benefitnya juga. Lalu kemudian ada lagi ya, tapi kalau yang lain ini sebenarnya umum, yaitu trust. Nah ini sudah saya tuliskan sebenarnya. Trustnya ya pasti tuh, yang benefitnya hanya itu. Kalau soal melakukan menyiapkan infrastruktur yang sudah terenkripsi sebagainya itu cost banget gitu ya. Tapi manfaatnya apa gitu? Nah itu yang kita jawabnya dengan hal-hal yang lain. Oke, nah supaya kita bersiap, saya mau membekali Bapak Ibu semua pada setidaknya 4 ini. Karena ini mayoritasnya belum pernah ikut ya, jadi saya harus sampaikan. Jadi selalu dirjen kami sebelum itu bilang, jangan buru-buru beli teknologi, pastiin dulu proses bisnisnya. Tapi jangan dulu nilai proses bisnisnya, tapi bekali dulu mindsetnya. Kenapa kita harus bekali mindset? Karena sejak PDP ini hadir, polanya harus sudah berubah. Dulu data pribadi itu dianggap sebagai aset. Kenapa saya katakan aset?
Ya karena bisa dimiliki, bisa kita gunakan semaunya, kapan saja kita kumpulkan, digunakan untuk apa saja boleh. Tapi sejak hadir PDP nggak bisa. Kita harus tanggung jawab. Kita bisa manfaatkan, tapi kita harus transparan, harus akuntabel. Kita harus penuhi. Kalau tidak, potensi guna ada. Nah itu satu mindsetnya. Nanti saya akan komentari juga mindset tentang kebocoran. Tadi kan sepertinya agak takut banget ini kebocoran gitu ya. Nah itu nanti saya ada mindsetnya tersendiri tentang kebocoran. Bapak Ibu, yakin nggak bahwa PDP ini bukan hasil akhir? Goalsnya apa sih PDP ini? Goalsnya culture bisa, tapi bukan selesai satu hari ini kan Pak. Nggak pernah akan akhir, nggak akan pernah berakhir nih proses melindung ini. Sepanjang kita punya aset, kita lindungi, akan sejama itulah juga kemudian PDP hadir. Makanya jangan takut untuk bocor sebenarnya. Udah nggak saya? Ayo bro. Saya pernah kasih mindset gini, Bapak Ibu lebih enak mana? Menghindari kebocoran atau menghadapi kebocoran? Ada orang IT nggak sih? Banyak. Banyak. Orang IT kalau ditanya, pokoknya jangan bocor, bisa nggak Pak? Kenapa Pak nggak bisa? Banyak loh Bang. Manajer tim manajemen nyuruh tim IT, pokoknya jangan bocor ya. Bingung tim IT-nya Pak. Nggak ada yang aman katanya di dunia ini Pak. Iya begitu. Nah ini mindset juga bagi pimpinan gitu, bahwa goalsnya memang bukan menghindari kebocoran, tapi menghadapi kebocoran dengan mitigasi sebelumnya. Bahkan tim saya pernah riset, biaya yang kita keluarkan pasca kita kebocoran dengan sebelum itu malah lebih besar ini paskanya dibandingkan kalau nyiapin sebelumnya. Itu ada riset IBM menyatakan demikian. Nah memang tidak mungkin kita semua di sini akan bisa berjalan sesuai tugasnya untuk melindungi PDP kalau tidak didukung oleh manajerial. Makanya nih saya pengen ngajak Pak Gary. Pak Gary ini percuma nih kalau unit IT, unit finance, udah lengkapnya udah ngomong, tapi manajerial nggak dukung resource-nya itu. Tapi alhamdulillah nih Pak Gary udah nyontohkan baik di universitasnya. Politiknya manajer sudah menetapkan kita harus implementasi, harus bentuk tugas, bentuk tim dan sebagainya. Itu salah satu. Nah ini salah satu juga yang dinilai, indikasi kepatuhan itu dinilai dalam pengukuran indeks kesiapan atau nanti mempengaruhi terhadap sanksi. Itu salah satunya. Lalu saya kira ini bisa dibaca ya. Sebenarnya ada sebelum dan sesudahnya yang saya gambarkan, tapi mindset yang paling penting sebenarnya. Tapi biasanya 4 pilar ini akan jadi mindset framework yang akan dinilai. Contoh, kebijakan dan proses ada tidak, ditunjuk nggak BPDP-nya, SDM-nya kompeten nggak, terus di organisasinya bikin program awareness nggak, itu misalkan sekali aja atau sebagainya, pelatihan kepada pegawainya dan sebagainya. Baru kemudian kita pakai teknologi untuk membuat solusi itu. Nah, saya udah mulai masuk ke part yang membosankan ya. Udah pernah baca undang-undang PDP, Bapak Ibu? Yang legal udah. Hebat emang orang legal. Yang lain ilegal. Ada berapa pasal Bu? Lupa. 76 pasal. Ada 6 76. Ada bocoran. Bocoran ada yang jawab ya. Ya wes lah, ada di sini nih sebenarnya bocorannya. Kebocoran. Sedikit kan 76 pasal? Sedikit Pak. Banyak ya. Oh, timnya Mas Arif bikin RPP 250 pasal, Pak. Itu lagi disusun. Itu lagi disusun. Jadi ini isi substansinya. Tapi saya mencoba. Saya mungkin Bapak Ibu menebaknya saya sebagai orang hukum. Tapi saya pengen mencoba menceritakan peristiwa-peristiwa hukum ini dalam keseharian atau dalam bahasa yang mudah ya. Yang pertama saya sampaikan status ini saya kira sudah. Kapan mulai berlakunya? Sudah juga. Berlaku untuk siapa? Jadi PDP ini berlaku tidak hanya privat, tapi juga sektor publik. Ya. Apa saja contohnya? Ya instansi pemerintah dan sebagainya. Berlakunya di mana?
di wilayah Indonesia. Ini saya contohkan. Pak Sofyan katakanlah menginap di hotel ini, berarti hotel ini punya kewajiban untuk tunduk di bawah undang-undang Indonesia. PDP Indonesia. Ada temannya Pak Sofyan dari Singapura datang ke sini, data pribadinya warga negara asing, diproses di sini, tunduk dengan undang-undang Indonesia atau Singapura? Indonesia. Indonesia. Itu namanya azas teritorial kalau di bahasa Saudi. Jadi baik itu warga negara asing dan sebagainya di sini harus berlaku itu. Tapi saya contohkan, Pak Sofyan mau keluar negeri kan, Pak? Ya. Iya, Oh, iya, wow. amin amin gitu ya. Katakan Pak Sofyan mau berkunjung ke UK gitu ya. Dia pesen tuh airlines di sana dari sini, diproses atau dia sudah pesen juga akomodasi di sana. Sampai di sana passwordnya dilihat kan. Data pribadi bukan? Data pribadi. Gitu ya. Data Pak Sofyan warga negara mana? Indonesia. Di sana tunduk undang-undang UK. UK data persen Act ada. Gitu ya. Tapi kalau bocor datanya di sana, berlaku undang mana? Berlaku dua-duanya. Dan ini pernah terjadi, Pak, ketika kita dengan Malaysia bocor data Indonesia, ada kalimat ini, berlaku di luar kalau ada akibat hukumnya. Contoh, bagi subjeknya atau berdampak kepada wilayah kita. Jadi UPDP ini sudah juga mengakomodir prinsip-prinsip yang ekstra teritorial. Makanya kita kalau bicara tentang di perundingan tentang transfer data, kita punya posisi. Jadi kita nggak yang menjadikan PDP ini sebagai barrier, tapi kita juga respect terhadap undang-undang luar. Cuma kita juga minta undang-undang luar juga sama dengan undang-undang kita. Ini masuk pintu kuncinya. Nah, itu yang berikutnya. Lalu saya tadi sempat singgung tentang suami nyimpen ijazah, fotokopi KTP gitu ya. Kan di dalam undang-undang PDP ada kewajiban untuk menunjuk DPO gitu ya. Untuk menunjuk PPDP. Kira-kira perlu nggak ditunjuk? Tidak perlu. Kenapa? PDP itu hadir ada sesuatu yang dia juga kompromikan gitu ya. Untuk pemrosesan yang sifatnya dilakukan oleh orang serangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga itu dikecualikan. Contohnya gitu tadi ijazah sebagai. Tapi mungkin di sini misalkan ada suami istrinya atau anaknya buka klinik dokter di rumah misalkan, memproses data pribadi pasien, ya kan? Tunduk nggak dengan undang-undang PDP? Kenapa tunduk? Kan di dalam rumah tangga, di rumah. Tunduk tidak? Nggak ada Pak, cluenya di sini nggak ada ya. Jadi ada penjelasan lagi nih sebenarnya. Jadi meskipun di rumah tangga, kalau itu sifatnya komersial atau menjalankan profesi tertentu, maka betul. Yang komersial apa contohnya? Buka online shop di rumah katakanlah. Kalau yang kalau yang jasa profesi apa contohnya? Buka ya tadi praktek dokter dan sebagainya. Jadi profesi-profesi tertentu. Kalau arisan di rumah gimana? Komersial. Ini saya pernah ditanya juga nih. Ada uang komersial tuh ya. Gimana kalau arisan? Saya tuh selalu sampaikan begini. PDP itu ialah salah satu bagian dari konsep privasi. Privasi kan ada banyak ya. Privasi atas komunikasi. Nah, intersepsi itu nggak boleh. Apakah bagian dari PDP? Bukan. PDP
privasi terhadap apa lagi? Kebebasan berkomunikasi tadi sudah. Nah, data pribadi itu privasi terhadap data. Salah satunya itu. Ada banyak tuh. Beberapa dosen saya dulu memberitahukan konsep privasi seperti itu. Jadi ada bagian dari PDP ini sebenarnya itu telah dijawab di privasi, bukan di PDP-nya. Jadi kita harus melihat itu. Sengaja saya nggak jawab biar kepikiran. Arisan. Oke. Mas Mikael, nanti pertanyaannya mau dikumpulkan atau gimana? Tapi ini baru ngomongin undang keberlakuan ya, belum dalam-dalam. Ini mau lanjut ke sesi yang berikutnya langsung Pak? Belum. Saya mau lanjut dulu kali ya. Bagaimana dari peserta Bapak Ibu? Mau ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum ada itu dulu aja. Oke, benar. Oke, kita lanjutkan aja Pak. Makasih Pak sudah. Oke, sekarang kita masuk. Pak, kan baca 76 pasal itu kan berat ya. Banyak banget, ada wajib, ada yang sebagainya. Sampai ke join kontrol itu apa. Sebenarnya ada 4 ini yang kita bisa bangun. Sebenarnya ini juga tantangan bagi kita. Jadi kalau mau desain PDP yang baik, biasanya dimulai dari internal. Ya tantangan memang ada. Siapa yang jadi PPDP-nya, kemudian bagaimana nyiapin budgetnya, resource-nya dan sebagainya. Di internal seperti itu. Ada tantangan. Tapi di internal itu apa ininya tadi? Kewajiban-kewajibannya tadi menuju DPO, menyiapkan langkah keamanan dan sebagainya. Harus transparan seperti yang dilihat di website dan sebagainya. Kemudian yang kedua dengan subjek data. Kalau bicara PDP itu nggak mungkin kalau kita nggak interaksi dengan subjek data, data pribadinya di sana. Kita harus nyiapin. Kalau dia pengen minta haknya, bagaimana mitigasinya? Kalau tadi gugat seperti apa itu. Kemudian ini juga yang tidak terlepas. Kita tuh sebenarnya secara nature data pribadi itu nggak bisa kita kelola sendiri. Akan bisa kita tukarkan. Karena itu ada nilai tambah. Nah, disinilah clue berikutnya. Bertukar itu ada resikonya. Ternyata PDP hadir untuk mengisi ada kewajiban-kewajiban loh. Kalau mau nunjuk ini gini loh, gini dan sebagainya. Harus diamankan dan sebagainya. Nah itu yang ketiga. Jadi konsep besarnya selain kita individu, pengendali data dan sebagainya, kita harus juga melihat ada sisi-sisi yang tiga ini yang harus kita jaga untuk mengisi itu. Detailnya nanti kalau ada cukup waktu. Nah itu tadi secara sisi. Ini yang mudahnya lagi. Jadi saya nggak pengen ngasih tahu pasal-pasal nih sekarang, tapi menjelaskan PDP dari satu slide. Jadi setelah satu slide ini selesai, kita bubar. Enggak. Oke. Data pribadi itu apa? Pasti dimulai dari subjek data pribadi. Setelah ini saya akan jelaskan apa itu data pribadi. Tapi saya pengen kasih gambar dulu Bapak Ibu bahwa ini sebenarnya suatu alur proses yang bisa ke kanan kiri, atas bawah dan sebagainya. Selalu bermula dari subjek data. Subjek data kalau subjek data punya data pribadi. Data pribadinya apa? Ada jenisnya. Kemudian dikelola oleh siapa? Namanya pengendali. Nanti kita jelaskan siapa itu pengendali, siapa itu prosesor. Untuk mengelola data, dia butuh dasar pemrosesan. Pak Sofian sempat singgung tadi, semacam konsen dan sebagainya. Dasar pemrosesan. Nah, tapi hati-hati ya kalau mengelola data, ada hak subjek data yang harus juga dimitigasi. Nah, kemudian PDP ini juga sudah menjelaskan di masing-masing kewajiban itu muncul di dalam siklus pemrosesan ini namanya. Jadi memproses itu mulai dari mengumpulkan, mengolah, analisis, nyimpan, memperbaiki, mengumumkan, menyebarluaskan sampai menghapus musnah. Itu ada kewajiban yang harus diisi. Kenapa? Kenapa ini diisi? Karena ada risiko. Nanti saya jelaskan risikonya. Untuk menjelaskan kewajiban ini dijabarkan dalam beberapa prinsip. Jadi prinsip-prinsip yang ini 38 ini berangkat dari prinsip-prinsip. Tadi kan Pak Sofian sempat singgung. Datanya berlebihan, nah itu salah satu prinsip PDP ini. Jadi ketika menjalani prinsip ini, kita menjalani siklus ini, maka harus terikat dengan prinsip. Tidak hanya ngumpulinnya yang nggak boleh berlebihan, ngumumkannya juga nggak boleh berlebihan, nyimpannya juga nggak boleh selamanya. Jadi nyimpan harus sesuai. Saya akan kulitin ini satu-satu.
Tapi saya mau berangkat dulu bukan dari kanan, kita dari kiri, dengan menjelaskan data pribadi itu apa. Ini ada di undang-undang, jadi Bapak Ibu bisa baca. Jenisnya ada dua, spesifik sama umum. Sudah pernah lihat slide ini sebelumnya? Belum? Sudah? Sudah Mbak? Sudah? Oh hebat. Oke, umum dan spesifik. Cara bacanya gimana Pak? Mas Mikael tadi sudah sebutkan kalau spesifik itu sebenarnya lebih banyak dampaknya dan resiko pengungkapannya kalau terjadi kebocoran. Sanksinya juga lebih berat. Bedanya apa spesifik dan umum? Ya tadi treatmentnya ekstra nih kalau yang kiri. Harus ada mitigasi penilaian resiko. Kalau di kampus itu ada nggak Pak kayak divisi manajemen resikonya? Ada ya? Oh, iya ada. Ya ini tugasnya teman-teman itu nanti mengidentifikasi. Oke. Sudah lengkap? Karena setelah ini ada pertanyaan nih. Harus dijawab nih Pak Bu. Sudah dibaca ini semua ya? Umum itu apa? Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, terus perkawinan, sebagainya. Sudah? Sudah ya Pak Bu? Umumnya data pribadi di organisasi itu ada dua, pegawai atau pengguna layanannya atau mahasiswa. Jadi Bapak Ibu juga di sini hadir sebenarnya juga punya hak sebagai individu subjektif. Oke, umum dan spesifik. Saya boleh tanya nggak? Nggak Pak? Oh boleh. Nomor telepon itu di data mana? Umum atau spesifik? Coba dibaca lagi. Informasi kesehatan, biometrik, genetik, kesehatan anak, uang pribadi, data lainnya. Ada nggak nomor handphone? Nggak ada. Umum. Sekarang kita baca nama lengkap, sekali merupakan agama, perkawinan dan perlu dikomunikasikan seorang. Ada nggak? Ada sebenarnya. Di nomor 6. Tapi sebelum saya jawab itu, saya mau kasih tahu dulu secara singkat, tapi dalam bentuk pertanyaan. Memberitahunya dengan bertanya. Kita baca, ada seorang dosen atau anggapan mahasiswa atau dosen di Singapura Taman, lahir di sini, menikah, bekerja di ini, memiliki mobil ini alamat di Google Maps-nya, kontak handphonenya, emailnya ini. Kita pilih sekarang, bukan milih ABC yang benar ya, tapi A itu benar salah nggak atau B itu benar salah atau tidak. Aziza Latifah ini data pribadi bukan? Ya nama. Data pribadi. Universitas Dagang ini data pribadi bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak mengidentifikasi Iya. Orang. Ya. Wajib hukumnya yang disebut data pribadi adalah data tentang orang perseorangan. Jadi PT, yayasan itu bukan data pribadi. Dilindunginya di mana Pak? Ada rahasia dagang atau rahasia perusahaan atau dokumen perusahaan yang mengakomodir itu, jadi bukan di PTP. Tapi orang yang mendudukinya sebagai direksi itu dianggap sebagai data pribadi. Ya, itu dua hal yang berbeda. Oke. B berarti bukan. C, NIK. Pribadi. Kenapa data pribadi? Nomor 6 itu menunjuk kepada seseorang. Ini kan hanya angka ya. Harus dikombin. Iya. Harus kombinasi. Jadi kalau kita masuk ke sistemnya negeri, NIK ini pasti bisa dibaca dengan tadi. Tapi apakah NIK itu bisa dibaca secara tunggal? Tidak kan, harus ada dokumen-dokumen lainnya. Saya contohkan semacam apa ya? Nomor telepon katakan. Nomor telepon itu juga hanya angka kan? 0812 2777 sebagainya. Hanya angka. Tapi bagaimana cara mengidentifikasi nomor handphone itu supaya menuju kepada orang tertentu? Apa? Dengan get kontak. Oh, get kontak itu satu isu sendiri itu. Ya. Itu satu isu sendiri. Iya. Wah itu. Ya. Ya itu satu isu sendiri. Itu menarik kalau mau kita diskusikan. Tapi jangan pakai teknologi itu dulu. Ya. Pakai apa biasanya? NIK itu NIK. Nomor telepon itu didaftarkan pakai apa? Pakai KTP dan KK. Ya kan? Jadi nomor telepon itu perlu tambahan informasi lainnya seperti KTP dan KK untuk mengidentifikasi seseorang.
kalimatnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang dikomunikasikan harusnya tidak langsung. Nomor telepon maksudnya ke data pribadi umum gitu. Oke. Oh, dan berarti ini saya. Berarti yang nikah data pribadi ya. Statusnya memang perlu dikombinasikan. Alamat Google Maps ini pun sama. Ya kan? Pernah terima paket di rumah? Paket gitu. Ada berapa orang di dalam rumah itu? Banyak. Tapi alamatnya satu. Berarti alamat itu data pribadi bukan? Iya. Tapi tergantung kan konteksnya saat itu namanya siapa yang berkaitan dengan alamat tersebut. Ini juga yang tidak langsung. Ini data pribadi bukan? Seorang dosen dengan KTP Jakarta. Kenapa? Iya. Ini umumnya kalau teman-teman statistik bicara ini angka agregat gitu ya. Jadi ini tidak diartikan sebagai data pribadi. Sorry nih saya agak mundur sedikit tentang basic data pribadinya karena saya kira ini penting untuk kita jelaskan. Plat mobil B112 data pribadi, kombinasinya pakai apa? Pakai plat mobil, STNK, BPKB. BPKB dan sebagainya. Identifikasi itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, berarti data pribadi itu rahasia tidak? Iya dan tidak. Yang jawab rahasia siapa Pak? Yang jawab tidak rahasia siapa? Jangan-jangan bapak ibu nggak punya data pribadi. Ada teman kantor saya, dia zero privasi. Karena kalau buka di laptop tuh WA-nya kelihatan dan sebagainya gitu semua. Tapi itu nggak jadi contoh. Ini saya pernah contoh, ini seringkali saya contohkan kayak gini. Misalkan Mas Mikael lapar ya, pagi-pagi udah lapar dia, belum harus sarapan dan sebagainya. Kemudian dia iseng pesen aplikasi untuk makanan lah, diantar ke sini. Kemudian udah datang tuh drivernya di bawah. Kemudian Mas Mikael katakanlah dia di situ fiturnya ngomong bahwa ya bisa dihubungi atau dan sebagainya. Sudah. Kemudian drivernya tanya, Mas Mikael, ini Mas Mikael iya, ini Mas Mikael makanannya mau diantar kemana gitu ya, dan kemudian bisa saya hubungi. Jawab Mas Mikaelnya, Pak driver mohon maaf, itu data pribadi saya rahasia. Kira-kira datang nggak makanannya Pak? Ya. Berarti data pribadi itu Tidak ada. dua sih. Iya, betul. Memang betul. Karena ini sifat kan, jadi bisa berubah, bisa rahasia, bisa tidak rahasia. Tapi bagi PDP, mau itu berpindah atau tidak berpindah, itu harus tetap dilindungi. Saya contohkan. Tahu punya nomor rekening? Ya. Isi saldo rekening itu data pribadi atau aib? bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Isi saldo atau nomor rekening itu termasuk rahasia bank, ya kan? Boleh diungkap untuk kepentingan penegakan hukum atau pengawasan atau yang bersangkutan. Tapi berpindahnya data itu ke APH atau ke tempat lain itu tidak menjadikan PDP-nya dikurangi. Mungkin terungkap rahasianya, jadi tidak rahasia lagi. Tapi bagi PDP mau dipindahkan di mana itu harus melekat PDP-nya. Saya kira itu pertanyaan jebakannya sebenarnya. Dia bukan kepada sifatnya tapi bagaimana perlakuan datanya. Nah, ini yang saya mau sempilkan sedikit. Jadi kalau kita bicara PDP itu seringkali diasumsikan ini hanya elektronik. PDP ini berlaku juga untuk yang tidak elektronik. Ya, itu
satu-satu. Jadi saya selalu keselipkan nanti setelah substansi saya akan selipkan interpretasi yang seringkali agak keliru. Oke. Kita sudah selesai di apa itu data pribadi. Sekarang kita masuk kepada pihaknya. Pihaknya. Di dalam PDP yang mengelola data pribadi itu ada dua. Bisa pengendali, namanya bisa prosesor. Pengendali itu siapa? Bisa badan hukum, bisa orang perorangan, bisa pemerintah, bisa badan usaha yang komersil dan sebagainya. Yang melakukan pengelolaan data itu pengendali. Bedanya apa dengan prosesor? Sama-sama mengelola data juga, memproses data. Nah, ini saya berikan contohnya. Bank mengolah data pribadi nasabah itu dianggap sebagai pengendali. Siapa pengendalinya? Banknya. Nasabahnya individu. Kemudian prosesor, katakanlah bank menunjuk PT yang untuk melakukan survei kepuasan, katakan. Nah, PT yang ditunjuk itu sebagai prosesor. Jadi bedanya apa? Bedanya apa? Prosesor itu pihak yang melakukan pemrosesan atas petunjuk atau di bawah mandat dari Pengendali. pengendali. Berarti ada konsekuensi, tanggung jawabnya berpindah nggak? Tidak. Pengendali tetap melakukan itu, tetap bertanggung jawab terhadap itu. Ini contohnya. Pengendali apa? Kalau subjek data, ini nanti saya jelaskan secara singkat. Nah, ini ada clue yang saya mau sampaikan nanti. Menurut Bapak Ibu pernah pakai aplikasi transportasi yang warna hijau itu kan? Saya mau sebut merek boleh Pak ya? Ya. Misalkan pakai Grab gitu ya. Di situ ada pihak apa saja itu pengendalinya? Pertama Grab pasti. Ya, pasti Grab. Selain itu siapa lagi? Apa Pak? Kurir, driver, Presto. Mulai kebayang ya kompleksitasnya. Ternyata nggak selesai dalam satu siklus. Ini linear nih, bank sama nasabah gitu ya. Pernah menemukan di aplikasi Grab itu ada jasa pembayaran namanya apa? Di PDP mengenali adanya pemrosesan data pribadi bersama-sama. Jadi OVO di sini bisa dianggap sebagai pengendali untuk menyelesaikan bayaran. Saya boleh tanya, Bapak Ibu ketika menggunakan Grab wajib menjadi pengguna OVO nggak? Tidak. Iya, nggak wajib. Tapi kalau menggunakan OVO di dalam Grab wajib jadi daftar dulu kan? Iya. Berarti ada dua pemrosesan yang sebenarnya itu masing-masing itu berjalan, tapi dihubungkan dalam rangkaian pemrosesan bersama. Ketika memesan sesuatu kemudian dibayar OVO, maka itu menjadi rangkaian proses yang bersama-sama. Itu namanya pengendali data bersama. Jadi selain pengendali data tunggal, data bersama. Pengendali itu simpelnya begini. Kalau dia yang menentukan tujuannya, dia yang menentukan kendalinya, dia full power terhadap apa-apa yang harus dilakukan, maka itu dia harus pengendali. Menentukan tidak boleh diakses, menentukan boleh misalkan, menunjuk ini, nah itu pengendali umumnya begitu. Ya, itu paham? Nah, sekarang ke subjek data pribadi. Saya mau ke sini. Nah, ini dia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang beda universitas. Ada nggak kemungkinan, kalau tadi kan kita jawab begini, ini data pribadi, nggak data pribadi. Oke, sekarang saya tanya di sini. Universitas Esa Unggul dengan Universitas Sampurna. apa lagi Pak? Sampurna. Sampurna. Data pribadi yang dikelola bisa sama atau tidak? Bisa sama. Bisa. Ada
Ada isu nggak di situ? Nggak ada. Ya udah, kita pulang. Oke, saya pernah ditanya oleh operator seluler, bisnisnya sama tuh. Pak, gimana nih kita treatmentnya, ngamankan? Nanti saya kalau mau bertukar data, saya kan ngomongin data pribadi, tapi ngomong di sana nggak data pribadi. Isinya di situ tentang data sharing. Tapi saya mau ngasih clue dulu, Bapak Ibu jangan terjebak pada kondisi kayak ini. Ini data pribadi bukan data pribadi, ini benar juga ini sebenarnya jawaban untuk mengarah kepada pemahaman. Tapi kalau kita udah ke arah ke sini, jangan terjebak kepada datanya, tapi lihat dulu subjeknya. Karena tidak sama mungkin antara data pribadi pasien dengan guru. Bisa jadi. Jadi lihat siapanya, subjeknya, baru kita lihat nama data pribadinya. Penting bagi kita menganalisis data pribadi apa yang mau kita kelola, karena pertama kita perlu melihat subjeknya siapa. Kemudian yang kedua, kita perlu kalau mengembangin layanan nih, melihat relevansi. Kan tadi ngomongin berlebih atau enggak. Jadi data itu nanti akan dicek, ini relevan nggak sih, valid nggak sih. Kemudian tujuan kita bikin produk lain tuh apa? Misalkan bikin sistem learning lah untuk pembelajaran mahasiswa misalkan. Apa tujuannya itu oleh datanya? Jadi akan terlihat dari data pribadinya apa. Nanti saya akan contohkan. Oke, kita kembali kepada ini. Sekarang saya mau tanya. Udah paham kan tadi pengendali itu siapa? Kita udah mulai break belum? Belum. Ini jawab juga benar atau salah. Kasir di rumah sakit. Ibu jawab Bu, boleh Bu? Salah ya? Bukan ya? Gimana Bapak Ibu? Kasir di rumah sakit. Gimana Pak? Benar ya? Dia memberikan operasional untuk transaksi yang terjadi di Iya. Jawabannya adalah di dalam suatu entitas organisasi, bawahan atasan itu dianggap sebagai pengendali. Jadi tidak ada pemetaan itu. Jadi termasuk kasir pun sama. Bukan prosesor kasir ya, tapi entitas pengendalian. B. Advokat togar. Berarti ini pengendali. Universitas MU ini pengendali. Pasien memberikan fotokopi KTP kepada meja registrasi. Bukan. Subin. Ya ini nggak ada, ini salah, ini nggak ada. Ini sengaja saya coba. Pasien, ini pertanyaan salah. Oke. Jadi tidak mungkin pasien jadi pengendali dong. Ya, individu subjek data. Subjek. Oke, ini contoh pengendali. Contoh pengendali ini. Next slide. Nah ini sekarang prosesor. Iya. Prosesor supaya ditunjuk dan memudahkan untuk melakukan pembukaan tingkat kepuasan ini. Iya. Prosesor. Asisten dokter yang praktek ditugaskan untuk menyimpan data pasien di lift pertama. Pengendali. Ini bingung ini ya. Kalau tadi kan kasir dalam suatu organisasi, Iya. dia bukan sebagai Iya. sekarang asisten dokter di klinik. Sama kayak klik. Sama. Prosesor kah ini? Bukan. Bukan. Kenapa? Bagian dari Bagian entitas. dari klinik Pratama. Tapi saya pernah ditanya, Pak, kalau dokternya buka klinik di rumah gimana? Kan pengendali itu bisa perorangan, bisa organisasi. Berarti asisten dokter itu prosesor bukan Pak ya? Bukan. Atau saya juga pernah ditanya, Pak, saya memanggil fotografer di acara pernikahan. Itu kan ngumpulin
data pribadi Pak, foto itu. Fotografer itu proses melakukan. Oke, itu kita simpan buat pemikiran. Saya mau ke C dulu. C ini notaris yang membuat akta untuk klien. Sah? Salah. Sama seperti Pengendali. advokat ya, pengendali. D. Istri yang diminta suaminya ke kantor lurah untuk mengajukan perubahan domisili di kartu keluarga. Nah, itu. Saya mau tanya, ini urusan pribadi rumah tangga nggak? Ya. Bisa jadi ke sana meskipun ada debatable di kartu keluarga. Karena ada yang nanya lagi, Pak kalau istrinya yang nunjuk calo gimana Mbak? Katanya. Berarti calonya masih ada aja ya pertanyaannya. Oke. Iya. Nah, ini udah mulai agak masuk ke dalam. Kalau tadi kita udah tahu definisi subjek data pribadi, para pihak apa data pribadi itu apa. Nah ini kita udah masuk ke dalam core siklus pemrosesannya, yang mana tadi saya sebutkan bahwa ketika memperoleh ngumpul, ngolah analisis, nyimpan dan sebagainya itu ada risiko. Saya pernah bikin acara, saya pernah bukan komentarin, memberikan saran kepada teman-teman organizer. Ketika mau menyiapkan daftar hadir di depan untuk penyelenggaraan suatu seminar atau diskusi publik, saya sarankan tidak menggunakan daftar hadir yang fisik terbuka. Itu secara kumulatif terbuka itu tidak sebaiknya dilakukan. Kenapa Pak? Kenapa? Iya. Meskipun sebenarnya saya happy juga sih Pak kalau misalnya nulis ada nomor rekening gitu kan, tanda tangan, nomor telepon kan gitu. Tapi itu ada kemungkinan untuk dilihat orang setelahnya. Secara praktek keseharian, resiko itu ada. Ini kenapa jadi catatan, waktu itu kami diminta saran oleh teman-teman literasi digital, tuh kan dia bikin masif sekali tuh diskusi-diskusi seminar. Nah itu kita sampaikan. Di dalam praktek seharian ini pasti akan muncul kewajiban. Berarti kewajibannya apa dong Pak? Ya tadi mengumpulkan data, memproses data secara relevan. Nanti kita bahas ya satu-satu. Apalagi contohnya di dalam siklus ini. Bapak Ibu pernah mendapatkan link Google Sheet atau Google Doc atau Excel kemudian diisi? Iya. Misalkan suatu saat mau outbound misalnya ya, dan dikirimlah broadcast namanya, linknya, kemudian masing-masing isi gitu ya. Itu data pribadi bukan yang diisi. Iya, betul. Iya. Secara praktek seharian itu memenuhi PDP atau tidak? Sebaiknya seperti apa? Yang tidak baiknya kenapa? Mengisi data hadir kemungkinan nih, misalkan nih, saya iseng aja nanti dikirim juga linknya nih. Direkturnya Pak Geri katakan, nomor bajunya XL, saya ganti jadi M gitu. Ada risiko apa? Manipulasi data kan. Nah itu sebaiknya juga dihindari. Tapi apakah salah Pak ngirim link itu? Tidak. Yang benar bagaimana Pak? Ya ketika ingin berbagi link, pastikan itu memang hanya yang bersangkutan. Ya ada fitur-fitur sekarang kan hanya emailnya aja yang didaftarkan Iya. ke dia sehingga dia bisa buka. Jadi begitu, nggak bisa langsung ngirim secara berlebihan. Tim dulu pernah juga ada di tim Komigi, pengen notifikasi ada suatu kebocoran misalkan. Orangnya pengen kita kasih tahu, tolong dong dimitigasi, diubah password dan sebagainya. Waktu mengirimkan emailnya ditulis CC kepada tu ya atau CC, sehingga resikonya apa? Kan ada banyak tuh yang dikirimkan sehingga yang lain tahu, yang lain juga bocor gitu katanya gitu, saling ngobrol lah gitu. Nah itu konsep berlebihan tuh tidak. Coba ada banyak lagi, Bapak Ibu coba temukan. Tapi nanti di akhir sesi saya akan sampaikan mengidentifikasi partai morset yang ada di institusi pendidikan, mirip seperti yang Pak Soleh sampaikan tapi lebih dalam perspektif PDB-nya. Nah, tentang hak subjek data
saya tuh pengen jelasin satu-satu, Pak Sufyan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Cuma saya pilih aja satu-satu, salah satunya yang saya menjelaskan. Contoh, kalau kita jadi subjek data, tadi pernah saya singgung kan, subjek data itu bisa minta menghapus datanya, sama seperti alumni tadi. Itu dimungkinkan. Nah, hak ini tidak mutlak. Nanti saya tanya ya kenapanya. Mulai dari dia minta koreksi, minta salinan, apakah mahasiswa boleh minta transkrip nilai misalkan, atau mahasiswa mau minta jadwal dosen, atau mahasiswa mau minta nomor rekeningnya dosen misalkan, atau kontaknya dosen misalkan, boleh tidak gitu ya. Nah ini ada nih, jadi ada haknya juga sebagai pribadi, tapi ada juga hak yang dibatasi. Nah hak ini monggo silakan nanti kita baca, kalau mau bertanya nanti silakan ya, di bagian mana saya akan jelaskan satu-satu kalau ada yang ditanya tentang. Kemudian ini pertanyaannya, berarti hak subjek data itu apakah semua harus wajib dipenuhi? Contoh tadi, boleh nggak menghapus data akademik di kampusnya yang udah selesai? Misalkan ya saya mau menghapus judul skripsi saya dulu atau tesis saya dulu di sana, mungkin nggak? Haknya ada, tapi apakah bisa dipenuhi? Tidak bisa. Sama seperti saya misalkan mau datang ke puskesmas atau ke lurah setempat atau dukcapil setempat, saya bilang saya mau minta data dihapus dari KTP saya nggak mau punya KTP misalkan. Kenapa nggak boleh? Untuk melakukan validasi dengan data yang belum. Untuk melakukan validasi, berarti hak ini mungkin boleh saja subjek data pribadi minta, tapi wajib hukumnya kita mitigasi sebelum kita mengeksekusi apakah kita berikan atau tidak. Makanya penting bagi kita buat SOP-nya itu, dokumen dan sebagainya. Nah itu salah satu. Nanti saya jelaskan kenapa pengecualiannya itu ada. Nah yang kedua, kewajiban. Kalau tadi hak, ini kewajiban bagi kita sebagai pengendali untuk mitigasi risiko tadi dalam semua siklus pemrosesan. Ada kurang lebih 38. Tapi ini ada yang saya warnai karena ada tenggat waktunya. Tadi hak untuk minta dihapus ada di subjek data. Kewajibannya di sini ada nggak? Ada. Mana ya? Ini dia. Menghapus dan musnahkan data pribadi itu ada. Tidak ada jangka waktunya, jadi bisa kita buat seberapa fleksibel kita mau memberikan, tapi tidak mundur ya. Nah, saya kasih tahu clue-nya cara bacanya gimana. Semua hak pasti ada kewajibannya. 10 hak ada 10 kewajibannya. Tapi ada kewajiban yang harus dilakukan langsung tanpa adanya hak. Jadi kewajiban ini bisa datang dari hak subjek data, bisa juga datang dari inisiatif. Nah yang dinilai ini oleh PDP itu dua-duanya. Kalau mau lihat dari subjek datanya, berarti kita harus mitigasi. Kita lihat jangka waktunya. Umumnya 30 jam ini diminta. Hati-hati dengan waktu ini, karena kalau melebihi ada potensi gugat dan sanksi. Tapi kalau tanpa diminta harus memberitahu, tanpa diminta harus dipenuhi, contohnya apa? Transparansi tadi, bentuknya bisa banyak, bisa policy, notice dan sebagainya, itu tampil di website biasanya. Setelah slide ini saya akan sampaikan contoh dokumennya. Jadi ini cara membacanya. Menunjuk PPDP nggak perlu diminta subjek data, tapi inisiatif kita harus ditunjuk. Melakukan langkah keamanan harus langsung. Nah, yang ketiga cara bacanya, kalau tadi hak itu pasti di-follow dengan kewajiban, kemudian kewajiban tidak hanya datang dari hak tapi ada inisiatif. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban ini ada pengecualiannya. Tadi yang saya singgung. Kenapa saya tidak boleh menghapus data saya meskipun saya punya hak? Karena ada kepentingan penyelenggaraan umum yang diatur oleh peraturan undang-undang sehingga saya harus
punya KTP. Nah, Bapak Ibu harus temukan nih kepentingan apa yang harus kita identifikasi untuk memitigasi hak tadi. Saya udah contohkan nih beberapa nih. APH ada kewajiban mengecualikan kerahasiaan, bisa dibuka karena dengan hukum, sehingga kewajiban kita menjaga rahasia bisa dibuka. Kemudian menghapus juga bisa kita kecualikan hak untuk menghapus, atau tidak perlu kita penuhi kewajiban untuk menghapus karena ada ini. Dukcapil pun sama. Kepentingannya saya geser deh, ibu kayaknya lihatnya kekecilan. Oke, 8 menit lagi kita break. 8 menit terus Q&A dulu. Oh, Q&A dulu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita langsung makan. Oh, ini jam 12 sekarang ya? Kurang ternyata waktunya. Oke. Ini pengecualiannya, kemudian oh ya, ini pas banget nih. Setelah ini kita ambil. Kemudian sanksi, tadi saya udah sampaikan bahwa sanksi itu bisa datang dari subjeknya menggugat, bisa juga karena kelalaian kita, bisa juga karena ada kepentingan publik yang dirusak. Itu maksudnya pidana. Orang hukum pasti tahu tuh tentang ini. Misalkan dia tidak menunjuk PPDP, maka sanksinya yang di bawah ini nih: peringatan tertulis, pemblokiran, penghapusan dan sebagainya. Kalau subjek data dia nggak memenuhi misalkan haknya, subjek data nggak ngasih data, nggak ngasih transkrip nilai dan sebagainya, maka ini bisa digugat. Detailnya sebenarnya di sini. Jadi kalau tidak melakukan perintah 38 tadi, umumnya kena ini. 2% itu di sini. Jadi bad newsnya, kalau tadi good newsnya 2% belum tentu diterapkan, bad newsnya Bapak Ibu tetap kena aturan peringatan tertulis atau pemblokiran atau pemusnahan akses penghentian sementara ini. Ya jangan sampai lah masa ui.ac.id ya diputus bisa geger satu ini. Ya itu karena PDP. Ini kalau tidak melaksanakan perintah dari 38 tadi. Sedangkan kalau ini konsepnya pidana sebenarnya. Jadi melakukan sesuatu yang dilarang. Kalau yang kiri ini melakukan yang tidak melakukan yang diperintahkan, kiri. Tidak melakukan yang diperintahkan. Kalau ini setengah ini melakukan yang dilarang. Contoh, membuat data pribadi palsu, yang memalsukan ijazah itu kena PDP. Iya Pak. Kok Bapak tahu? Saya langsung mengarah kepada berita itu dong. Nanti kita tanya Pak Sofian. Iya, itu masukan. Tapi dulu pernah Pak, waktu kami ngebahas undang-undang nih di DPR, pas bab ini Pak tentang memasukkan data, ada salah satu anggota legislatif bertanya kepada Pak Dirjen. Kayaknya itu wilayah Surabaya waktu itu. Dia tanya, Pak, di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada salah seorang perempuan katanya, calon legislatif Pak, gitu ya, terpampang tuh fotonya, ya untuk banner dan sebagainya kan, poster. Kenapa? Gak apa-apa Pak. Iya gak apa-apa. Tapi Pak, yang dipasang itu fotonya itu terlihat lebih muda 20 tahun Pak. Apakah itu memalsukan data pribadi Pak? Yang tentu tidak. Sama seperti kalau kita main aplikasi yang beauty Pak ya. Filter. Filter itu kan. Itu bukan. Bedanya apa memalsukan data pribadi dengan membuat data pribadi palsu? Kalau memalsukan dari yang ada menjadi ada. Itu ya. Iya. Iya kan? Dari ada tapi jadi tidak ada. benar karena dipalsukan. Tapi kalau membuat data pribadi palsu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu dua-duanya. Tapi jangan dipraktekin ya, Mbak. Yang beauty tadi boleh. Mengungkapkan tidak sah. Menceritakan pelakor di sosial media, ada nomor teleponnya, foto dan sebagainya. Ya mungkin maksudnya baik, tapi ada potensi juga ke sana. Hati-hati. Mendaftarkan registrasi SIM card menggunakan KTP kakak orang lain, nah itu karena PDP.
sudah ada putusannya, beberapa kasus sudah ada. Bahkan itu terorganisir perusahaan, Pak, demi mengejar target pencapaian bulanan untuk sales SIM cardnya itu dia ambil data-data orang, daftar-daftarin. Nah itu kemudian dia jual dan sebagainya, saya nggak tahu yang motifnya, ada di putusannya itu. Nah ini salah satu. Saya boleh tanya, Bapak ada yang ngisi LHKPN nggak di sini? Bukan pejabat. Pejabat ya? Oke, nggak valid berarti contohnya. Bapak izin. Laporan harta kekayaan negara. Pernah ngisi. Nggak isi ya? Ya udah nggak jadi. Contoh lain. Nanti ada sesi pengumuman pemrosesan data nanti saya akan sampaikan. Saya mau tanya sebenarnya yang dilakukan oleh KPK mempublikasi di website itu kena pidana nggak gitu? Nah, itu pertanyaannya. Enggak sih. Mengungkapkan tidak sah nggak itu? Jawabannya sebenarnya sah. KPK sah. Dia sebenarnya punya kewenangan untuk itu kan. Jadi ada di peraturannya memang membenarkan dia bisa membuka itu di publik. Tapi ada juga kondisi-kondisi lainnya yang memang nggak boleh. Nah itu saya akan contohkan di dalam siklus pemrosesan kaitan dengan pengungkapan. Ada ya. Oke, kalau ini saya kira informasi saja bahwa sudah ada banyak beberapa role model dari beberapa universitas di luar ya. Tadi Pak Sofian mengambil dari NUS, tapi kita lihat juga dari sisi UK atau Brunei dan UCL itu juga sudah, bahkan mereka sudah konkret di dalam praktek penerapannya, melakukan prinsip investasi data dan sebagainya. Ini singkat saja sebagai tambahan, untuk filenya ada di website ya. Dia bahkan rilis dokumen-dokumen akuntability-nya mulai dari kebijakannya sampai kepada misalkan dia nilai dampaknya, risikonya seperti apa, itu dipublish juga supaya tahu, supaya aspek transparansi. Sudah? Langsung Q&A aja. Ini kita masuk kepada PPDB, tapi kita buka dulu pertanyaan. Wah, saya bawa 60 slide. Ini udah slide berapa ya? 10 baru 10. Masih sampai malam. Saya nggak salah Pak Sofian yang ngambil keluar. Temanya berat banget. Udah slide berapa? Udah banyak lah ya. Buat menghibur. Hah? Oh 33. Setengahnya Baru lagi. lagi. Nah, pasti setelah makan siang kita pulang. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry atas pemaparan materinya. Dari para peserta, apakah ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Ada waktunya. Ada banyak yang berat. Ya, silakan. Oh, silakan. Saya dulu aja boleh ya? Oh, nggak jangan. Oke, Henry terima kasih tadi mengenai hak dan pengecualian. Jadi kami kadang di kampus itu tadi kan ada pertanyaan meminta nomor dosen untuk koordinasi dan segala macam. Tapi tadi ada hak supaya kita tidak berbagi gitu ya. Nah, apakah semua untuk memudahkan kami di kampus, apakah ya udah semua dikecualikan saja gitu ya? Gitu. Bisa seperti itu. Pertanyaan dari saya, pada saat kita kecualikan, kita harus punya reason atau enggak? Atau harus ada di dalam kebijakan kampus gitu? Ada satu lagi, kalau mau pertanyaan dua. Kami mempublikasikan siapa yang mendapatkan beasiswa. Nah itu apa membocorkan data pribadi nggak gitu? Karena nanti ada yang minta ditraktir gitu kan. Tapi saya punya case study itu nanti Iya, silakan. jawab setelah makan siang ya. Siap. Saya punya case study itu nanti kita jawab. Nah, pertanyaan Bapak tadi apakah yaudahlah kami kecualikan semuanya? Ini pertanyaannya hampir mirip seperti Kemdagri bertanya kita. Yaudah Pak, kami yaudah kecualikannya semua gitu. Padahal bagi PDB itu bacanya nggak gitu Pak. Bukan baca dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Gini. Jadi pertama cluenya tidak semua hak itu dikecualikan. Tidak semua kewajiban dikecualikan. Hanya hak-hak dan kewajiban tertentu saja yang dikecualikan. Sehingga ada hak-hak lain yang harus kita penuhi. Contoh, meminta salinan akses data pribadi itu
tidak dikecualikan. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu tidak semua haknya. Kemudian yang kedua, kita jangan pakai pengecualian ini sebagai dasar pemrosesan. Ini sebenarnya harusnya jelasin ini dulu nih. Dasar pemrosesan baru ke sana. Kenapa? Karena ada kekhawatiran ini. Bapak Ibu tahu kan kalau kita ingin mengumpulkan data, maka kita harus interaksi dengan subjeknya. Atau kita punya kewajiban karena kewenangan peraturan undangan kita mengumpulkan data. Itu basis awalnya. Tapi kan dalam konteks ini kan Pak Geri kampusnya sudah mengumpulkan data sebelumnya. Nggak bisa pakai pengecualian ini, tapi pakai wajib. Nah ini memiliki dasar ini tidak dikecualikan nih Pak. Jadi jangan kita berlindung, karena kami ini beda ini. Jadi memiliki dasar pengecualian itu wajib dipunyai, apakah itu kewenangan kata. Jadi syarat bagi kita mengumpulkan data punya ini. Nah kemudian muncullah hak. Contohnya tadi apa Pak? Minta data dosen, Data nomor dosen, dosen, gitu ya. segala macam. Ini hampir mirip dengan pertanyaan di dalam putusan Komisi Informasi Publik. Ada salah satu warga minta nomor rekening dan jumlah hasil pendapatan lurah di daerah mana gitu. Diminta. Ini ada separuh kaitan dengan informasi publik, ada separuh kaitan dengan data pribadi. Yang membedakan apa? Kalau informasi publik semua boleh minta, karena itu kaitan dengan kebebasan. Tapi kalau data pribadi yang boleh minta itu ialah yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini katakanlah mahasiswa mau minta nomor telepon Pak Sofian, mestinya nggak boleh karena bukan yang bersangkutan. Tapi ada konteks lagi nih, dalam konteks tujuan pembelajaran, ya kan? Itu bisa jadi ada kaitannya. Misalkan untuk konsultasi bimbingan, Iya. ya kan? Nah, hal-hal yang boleh yang nggak boleh itu kita harus tentukan Pak, dibuat di dalam dokumen. Tapi keluarnya tadi tidak semua hak kita kecualikan. Ada 10 hak yang dikecualikan hanya 5. Jadi 5 hak lainnya harus kita penuhi. Nah, apakah pertanyaannya Pak nomor Pak Sofian itu bisa kita berikan? Ya kita harus lihat dulu dalam prinsip PDP itu kan ada banyak. Pertama, yang mintanya relevan nggak dengan tujuannya? Kemudian tujuannya untuk apa? Setelah diminta itu nanti datanya buat diapain? Nah itu harus kita clearkan tuh SOP-nya. Ya itu harus ada SOP-nya. Banyak. Nanti setelah ini emang banyak Pak. Oke. Saya kira itu ya Pak. Untuk yang nomor 2 kaitan dengan beasiswa nanti saya akan sampaikan. Oke, baik. Makasih ya Pak pertanyaannya. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Pak Heru dari Institut Pariwisata Trisakti. Pertanyaan pertama itu kaitannya dengan kebetulan Bapak kan di bagian membuat aturannya ya Pak secara pemerintah dari pemerintah itu. Pertanyaan saya adalah apakah ada perbedaan yang dikeluarkan atau undang-undang kaitannya dengan PDP ini dengan yang ada di negara-negara misalnya Eropa dan Amerika dan seterusnya Pak? Kalau memang ada perbedaannya kira-kira dari sisi mana perbedaannya itu dan kenapa gitu ya Pak? Mungkin karena culture atau apa saya nggak tahu. Kemudian yang kedua melanjutkan dari pertanyaan Bapak tadi, cuma mungkin lebih viralnya aja Pak, yang itu kasus-kasus kemarin. Iya. Pertanyaan saya, apakah kita dari institusi ini perlu membatasi nggak Pak? Misalnya ada orang lain minta data seseorang yang mereka ingin angkat atau apa dan seterusnya. Kan itu kaitannya dengan data pribadi juga ya Pak ya, bisa menjatuhkan orang atau dan seterusnya. Kira-kira itu Pak yang pertanyaan saya. Terima kasih. Tapi seingat saya Pak, ada juga kan kewajiban kampus untuk mempublikasi kan? Iya. Ya kan? Sepanjang ada peraturan undangan yang memang menghendaki itu, kita bisa penuhi. Artinya tanpa diminta sebenarnya sudah sediakan. Ini konsennya lebih kepada tadi, clue-nya kalau ini
kalau dosen tadi kan memang ada kaitan dengan proses pembelajar mengajarnya, tapi kalau kaitan dengan orang lain meminta, saya kira itu udah bagian dari informasi publik sehingga tidak perlu kita penuhi. Karena mestinya yang bersangkutan yang minta, kan data pribadi yang betul. bersangkutan gitu. Kecuali memang peraturan undang-undangan lain yang memang ada menghendaki untuk boleh untuk diminta gitu ya. Nah itu perlunya Pak, yang meskipun case-nya saya belum dapat yang spesifiknya seperti apa. Terus kemudian yang pertama kaitan dengan negara lain. Jadi saya ngomongin ASEAN dulu Pak ya. Ya. Indonesia itu negara kelima di ASEAN yang punya data undang-undang data pribadi. Kita turut berbangga, kenapa? Karena secara pengaturan kita memang lebih terbelakang, lebih terbit di belakang, terbitnya di belakang. Jadi kita bisa belajar Pak dari negara lain. Contoh, Malaysia itu melihat PDB-nya belum pro industri. Jadi inovasi dan sebagainya itu tidak banyak muncul. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Malaysia membuat diskriminasi publik dan privat. Publiknya nggak banyak diatur tentang pengelola data, sehingga tanggung jawabnya jadi bertanyakan. Kemudian fleksibilitas bagi organisasi juga untuk melakukan pengelolaan itu tidak banyak muncul. Artinya semua harus dilegitimasi oleh pemerintah, ada sertifikasi dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi potret kita dari Singapura. Singapura mungkin juga yang terdepan saat ini. Tapi secara regulasi mereka baru mengubah itu. Tahun 2002 mereka mengubah lagi gitu ya. Mereka juga cepat tuh mengubah karena dia tahu ini ada posisi-posisi yang nggak pro industri ini. Karena terlalu banyak ke center of gravity si individu subjek datanya gitu. Contoh, misalkan kami mau melakukan riset, penelitian dan sebagainya untuk yang organisasi tapi dalam konteks pengembangan produk layanan gitu ya. Nah, dulu itu harus minta konsen terus gitu. Kan terbatas jadinya. Nah, diisi. Nah, syukurnya Indonesia sudah mengambil itu untuk keseluruhan. Jadi interest dari sisi subjek data tetap kita penuhi, tapi kewajiban melindungi tetap ada, tapi inovasi dan sebagainya juga kita berikan gitu ya. Nah, umumnya itu kalau ASEAN. Tapi kalau kita bicara tentang Eropa itu dianggap sebagai gold standard. Bapak Ibu mungkin tahu namanya General Data Protection Rules tentang PDP yang berlaku di Uni Eropa. Yang kemudian negara-negara itu menerbitkan undang-undang masing-masing berdasarkan GDPR itu. Nah, itu dikenal sebagai gold standard memang. Tapi bagi Amerika itu dianggap terlalu strict. Kami pun juga memang UU PDP merujuk pada salah satunya GDPR. Tapi kita juga nggak plek-plek, ada rasa lokal juga. Kenapa saya bilang itu agak kaku meskipun gold standar GDPR? Misalkan di dalam GDPR itu disebutkan transfer data itu memang banyak layernya, dimungkinkan asalkan apa. Tapi yang paling tinggi itu ialah ditentukan sepihak oleh mereka. Data itu keluar wilayah Eropa, mereka yang menentukan negara lain itu layak atau tidak, secara itu ditentukan. Itu namanya adequacy decision. Tapi meskipun itu Eropa juga ngerti, kami nggak bisa juga nih terlalu kaku. Dia bikinlah aturan keduanya. Oh boleh loh ini B2B-nya gitu, boleh transfer. Nah, sebenarnya tetap ada politik national interest lah Pak ya. Ngomongin PDP itu kan pasti ada yang mau kita lindungi juga, itu wajar. Tapi saya kira kita Indonesia bisa mengisi contoh yang nggak dipunyai itu contoh ini. Kita juga tahu bahwa konteks transfer itu nggak bisa nih government to government aja. Ada konteks B2B yang mungkin juga nggak bisa B2B aja yang kita lepas. Tapi kita butuh ada skema B2B, tapi ada third party independen yang mengakuinya, contoh sertifikasi yang mengatakan layak dua orang ini. Nah itu diakomodir juga di undang-undang kita. Jadi saya lebih banyak melihat persamaannya sih Pak. Karena semua perundingan perdagangan itu pasti ngomongin PDP. Jadi dibandingkan perbedaan, lebih baik kita ngomongin persamaannya. Karena kalau ngomongin perbedaan itu umumnya ke national interest biasanya. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berikut Pak, silakan Pak untuk pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan buat Pak Hendri, bisa lanjut di sesi berikutnya karena pembicaranya masih Pak Hendri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Mardi dari Budi Luhur, Kampus Budi Luhur.
saya ingin bertanya Pak, ya. Pada umumnya mungkin hampir semua kampus itu menggunakan sebuah aplikasi, ya, seperti contoh misalnya WordPress gitu, OJS, mungkin Moodle gitu, dimana kita tahu semua bahwa aplikasi tersebut tuh punya celah keamanan Pak. Ya. Ya, maka itu seringkali kena judul, ya, judul online. Iklan, judul Iya. Dan itu menurut penelitian kami itu cuma ada dua klasifikasi, ya, pernah kena atau nunggu giliran. Artinya bahwa memang diakui bahwa aplikasi seperti WordPress, OJS dan Moodle itu memang ada celahnya Pak. Nah, yang sekarang begini Pak, kalau suatu saat ada seorang hacker, dia menaruh suatu program di situ, ya, dia menginjek ke situ dan program itu mencoba mengambil data dari kampus itu kira-kira dari pihak kampus ada kena nggak Pak? Misalnya penjara atau apa gitu misalnya? Tindak artinya apakah kena sanksi dari pihak kampus ya Pak? Terima kasih Pak. Iya. Tapi ini bukan pengalaman pribadi kan Pak? Maksudnya pengalaman institusi enggak ya? Oke, ini bagus nih, jadi memitigasi visioner pertanyaannya supaya kita bisa mitigasi. Tapi saya kalau tidak salah keliru, Bapak pengen tahu bagaimana sih mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi suatu peristiwa pelanggaran kan yang Secara tidak sengaja Pak ya. secara iya, sengaja nggak sengaja. Orang hukum bingung tuh Pak, sengaja nggak sengaja, karena nggak sengaja dengan maksud, sengaja dengan kelalaian juga ada. Ya, oke. Saya boleh pakai analogi yang lain, tapi kalau nggak relevan nanti bisa di koreksi ya Pak. Misalkan terjadi kebocoran, datanya beredar, lalu kemudian berarti itu peristiwa pelanggaran ya. Oke. Siapa yang tanggung jawab? Mekanisme tanggung jawab seperti apa? Nih, di PDP itu Pak, meskipun ada sanksi-sanksi yang begini, tapi kami membaginya itu jadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Bocor itu biasanya karena hacker katakanlah. Berarti kita sebagai korban. Bapak tadi sepertinya mengarah situ kan? Ya kan, kami disusupi oleh yang lain. Korban berarti kita bisa melaporkan maka ITE adanya illegal access dari pihak lain, atau menggunakan data atau menyisipkan data seperti iklan-iklan tadi, bisa sebagai korban. Kita bisa mengadukan. Tapi kalau terjadi kebocoran itu kan, oke, katakanlah itu tersebar karena bocor, orang masuk ke rumah katakanlah, yang mencuri itu yang kita laporkan. Tapi di sisi lain kita punya rumah itu ternyata nggak digembok gitu, atau nggak ada pemisahan nih, ini aset strategis, ini aset ini, atau kita nggak bikin jenjang keamanan, selesai ini aset langsung ditutup, habis expire loginnya katakanlah. Nah itu bisa masuk dalam kategori faktor internal. Jadi bisa jadi yang ke kiri ini nanti, jadi tidak melaksanakan langkah keamanan. Nah ini makanya tergantung nih posisi pelanggaran atau pasal yang mau dibuktikan itu apa. Tapi saya nggak menampik bahwa semakin besar nilai kepatuhan yang 38 tadi, ini kita nggak bilang bahwa melakukan langkah keamanan itu benar salah kayak gimana ya. Misalkan dia udah enkripsi, itu udah dianggap benar, patuhnya tinggi. Kalau semakin besar kepatuhan, maka semakin kecil lah faktor internal itu akan diduga. Maksudnya gini, oke, katakanlah gemboknya nggak ada, ternyata sebenarnya di dalam gembok itu kita udah bagi-bagi nih data-datanya. Jadi cukup dengan langkah keamanan itu sudah memitigasi sehingga faktor internal juga bisa kita hilangkan lah gitu. Jadi nggak saklek harus faktor internal terus atau kita sebagai korban terus gitu loh Pak. Seringkali kan kebocoran itu selalu dihadapi, iya data kami bocor, padahal sendirinya itu malah nggak jagain gitu kan. Nah itu mirip seperti itu. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan siapa yang salah tanggung jawab, tapi kondisi harus dilihat itu satu. Kemudian yang kedua,
Apakah pihak kampusnya, apakah pihak adminnya, ataukah hanya oknumnya? Kita lihat dulu. Sepanjang itu tidak ada SOP-nya yang diatur secara organisasi, maka itu tanggung jawab dari sisi yang manajerialnya, Pak. Tapi kalau sudah disusun kebijakan ya sebagainya, tapi kemudian masih ada yang lalai terhadap itu, maka itu oknumnya. Jadi harus dipilih-pilih dulu nih konteks ininya, lingkup kewajibannya. Jadi saya mungkin nggak masuk kepada spesifik judul, tapi mudah-mudahan analogi itu bisa bawa ke sana ya. Jadi siapa yang dikenakannya, bagaimana dikenakannya. Tapi kita nggak rugi untuk melakukan pemenuhan kepatuhan ini, karena itu nanti akan mengurangi beban pertanggungjawaban kita karena kita sudah melakukan itu. Makanya kita perlu melakukan asesmen di awal. Kesiapan ini yang nanti akan dibantu di akhir. Itu salah satunya. Ya, atau ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry atas pemaparan materinya, bisa dapat diberikan tepuk tangan. Untuk selanjutnya kami akan